Baik, di sini kelompok kami membahas mengenai anxiety disorder atau biasa kita sebut dengan gangguan kecemasan. Kecemasan adalah emosi yang berguna dan tanpanya kita cenderung gegabah dan terlibat dalam aktivitas berbahaya yang dapat menyebabkan bahaya atau bahkan kematian. Oleh karena itu, respon tersebut memiliki manfaat kelangsungan hidup yang kuat bagi individu maupun spesies. Namun ketika tingkat kecemasan menjadi tinggi atau bisa disebut dengan tidak wajar, maka sikap respon dari keprofesionalan terhadap ancaman di lingkungan akan menjadi masalah bagi individu yang mengalaminya. Selanjutnya ada gangguan kecemasan terletak pada ujung ekstrim dari distribusi kecemasan dalam populasi. Mereka termasuk kategori gangguan neurotik dan stres terkait. Hal ini berfokus pada 4 diagnosis dalam kelompok ini. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan umum, lalu ada fobia sederhana, selanjutnya gangguan panik dan gangguan obsesif kompulsif, masing-masing mewakili respon yang berbeda terhadap penyebab kecemasan yang menyebar atau secara spesifik. Selanjutnya saya Ahmad Ikhtar Sidik melanjutkan presentasi teman saya. Ada juga gangguan panik yang bisa disebut juga serangan panik, adalah periode ketakutan yang tidak atau ketidaknyamanan yang intens yang mencapai puncaknya dalam waktu 10 menit dan dikaitkan dengan setidaknya 4 gejala yang mencakup sesak napas, palpitasi pusing atau gemetar, perasaan tersedak mual, dan sensasi kesemutan di lengan dan jari seperti disebutkan sebelumnya. Ini mungkin merupakan elemen respon fobia yang parah dan mungkin juga diberikan diagnosa tersendiri dalam DSM of Panic Disorder, fobia yang parah, dan juga diberikan diagnosis tersendiri dalam DSM of Disorder dalam 2000. Untuk diberikan diagnosa ini, individu akan melaporkan serangan panik berulang yang tidak terduga setidaknya satu di antara telah diikuti selama 1 bulan atau lebih, dan dari 1 atau lebih yang berikut. Pertama, kekhawatiran terus-menerus tentang adanya serangan. Yang kedua, tambahan kekhawatir tentang implikasi serangan ataupun konsekuensinya, misalnya kehilangan kendali mengalami serangan jantung atau menjadi gila. Lalu ada perubahan signifikan dalam perilaku yang terkait dengan serangan ini. Individu akan melaporkan serangan panik berulang yang tidak terduga setidaknya satu di antara telah diikuti selama 1 bulan atau lebih, dan dari 1 atau lebih yang berikut. Yang pertama, khawatir terus-menerus tentang adanya serangan. Selanjutnya, ciri umum dari serangan panik dikenal sebagai hiperventilasi yang melibatkan inhalasi dan pernapasan pendek yang cepat. Akibatnya karbon dioksida dihembuskan dengan cepat dan tidak diserap melalui paru-paru ke dalam aliran darah, dan oksigen diserap secara berlebihan, menyebabkan gejala yang dijelaskan di atas. Karena respon pernapasan dipicu oleh kadar karbon dioksida yang tinggi di dalam sirkulasi, pemicu fisiologis untuk bernapas tidak terjadi mengakibatkan pernapasan sesak napas dan mendorong pernapasan berlebih-lebih lanjut pada saat-saat seperti ini. Kantong coklat atau earphone mouse dapat berguna menempatkan satu di atas mulut dan hidung, memastikan bahwa orang tersebut menghirup kembali karbon dioksida yang mereka hembuskan, meningkatkan penyerapan dari paru-paru ke dalam darah, menstabilkan pola pernapasan, dan menghentikan gejala Charles-Darwin. Memberikan salah satu deskripsi gejala. Charles Darwin memberikan salah satu deskripsi pertama dari serangan panik. Ketika dia menjelaskan salah satu dari serangannya sendiri, dia tidak biasa. Sekitar 1/4 dari populasi umum akan mengalami serangan panik sekali dan terduga pada suatu waktu. Namun jumlah orang yang mencapai kriteria gangguan panik jauh lebih sedikit. Wichet dan Eshaus tahun 1993 misalnya memperkirakan bahwa sekitar 2% populasi umum akan mengalami serangan panik berulang yang dapat diagnosis sebagai gangguan panik. Terima kasih. Baik, saya Givari Akbar. Selanjutnya saya akan sedikit melanjutkan perihal pemaparan anxiety disorder ini. Penjelasan mengenai gangguan kecemasan umum ini pernah dipaparkan oleh psikoanalitik yaitu Freud, yang bahwasannya jalan menuju kecemasan umum di masa dewasa itu berakar pada masa kanak-kanak yang mereka mendapat hukuman yang terlalu keras dan perlindungan yang berlebihan.
psikoanalitik itu berkata bahwa kecemasan neurotik dan moral dimulai ketika anak berulang kali dihukum atau dicegah untuk mengekspresikan impuls id mereka. Hal ini membuat mereka percaya bahwa dorongan seperti itu berbahaya dan harus dikendalikan. Ketika di masa dewasa, kontrol orang tua tidak lagi tersedia, individu merasakan tingkat ketakutan yang tinggi bahwa impuls id mereka tidak dapat dikontrol, dan mereka mungkin mengambil tindakan yang tidak mereka inginkan. Sebaliknya, jika seorang anak dilindungi dari ancaman dan frustasi, ia tidak akan mengembangkan mekanisme pertahanan yang memadai untuk menghadapi tuntutan kehidupan orang dewasa, yang akibatnya ancaman yang relatif kecil mengakibatkan perasaan cemas yang tinggi. Lalu ada penjelasan dari humanis. Kaum humanis itu menganggap bahwa gangguan kecemasan umum ini terjadi ketika individu gagal menerima dirinya apa adanya. Akibatnya, mereka mengalami kecemasan yang luar biasa dan tidak mampu memenuhi potensi mereka sebagai manusia. Lalu ada menurut faktor sosial budaya. Menurut faktor sosial budaya, stres sosial itu sangat mempengaruhi gangguan kecemasan umum ini. Ini itu lebih umum di antara orang-orang kelompok sosial ekonomi rendah daripada yang lebih berujung. Maksudnya, hal ini lebih umum terjadi atau menimpa orang-orang yang berada di kelompok sosial ekonomi rendah daripada yang beruntung secara ekonomi. Begitupun dengan etnis minoritas yang mereka cenderung menempati kelompok sosial ekonomi rendah dan yang mungkin lebih mengalami tekanan tambahan karena etnis mereka, juga berpotensi mengalami tingkat kecemasan yang relatif tinggi. Lalu ada pengobatan anxiety disorder atau pengobatan gangguan kecemasan umum ini. Yang pertama ada perawatan perilaku kognitif. Lalu selanjutnya ada pengobatan melalui terapi psikoanalitik. Yang dalam pengobatan psikoanalitik ini melibatkan eksplorasi dan pemahaman masalah individu dalam konteks hubungan mereka saat ini, konteks perkembangan mereka, dan dalam hal transferensi dan resistensi dalam hubungan terapeutik. Lalu selanjutnya ada pengobatan farmakologis, yang pengobatan ini sering digunakan dalam pengobatan anxiety dan mencapai tingkat keberhasilan keseluruhan sekitar 35%. Namun, kelemahan dari pengobatan ini membawa sejumlah efek samping yang terutama jika digunakan dalam jangka panjang, termasuk gangguan kinerja kognitif, lalu kelesuan dan ketergantungan obat.